Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan pelajari tentang sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Untuk pertemuan hari ini kita fokus pada sistem reproduksi generatif pada tumbuhan. Baik, reproduksi pada tumbuhan ada dua, reproduksi generatif dan vegetatif. Begitu pula dengan reproduksi pada hewan, ada dua, yaitu reproduksi secara seksual dan reproduksi secara aseksual. Reproduksi generatif tumbuhan merupakan proses peleburan gamet jantan dan gamet betina. Nah, proses peleburan dua gamet induk ini kita sebut dengan pembuahan. Reproduksi generatif terjadi pada tumbuhan berbiji, baik berbiji terbuka maupun berbiji tertutup. Ya, jadi kita akan pelajari tentang alat reproduksi tumbuhan, bagaimana penyerbukan dan pembuahan yang terjadi. Kita mulai dari organ reproduksi generatif. Kita lihat pada bunga, kita bisa melihat ada kepala putih, ada putik, ada benang sari, ada mahkota dan ada kelopak. Ya, baru di putik itu ada kepala putih, ada tangkai putih. Nah, ada juga bakal buah atau ovarium. Lalu kalau pada benang sari, di situ ada tangkai sari, ada kepala sari. Lalu yang berwarna hijau ada kelopak daun, kelopak bunga, maaf. Lalu yang warna kuning itu adalah mahkota. Nah, ini bagian-bagian bunga yang tadi ya yang sudah dijelaskan. Fungsi-fungsi dari bagian bunga yaitu tangkai bunga merupakan penghubung batang dengan bunga. Nah, jadi air dan mineral dari akar sampai ke bunga melalui batang dan tangkai bunga. Lalu ada pula kelopak bunga, dia berfungsi sebagai pembungkus atau melindungi mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Lalu fungsi dari mahkota bunga merupakan perhiasan bunga yang berwarna indah yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga sehingga bisa terjadi yang namanya penyerbukan. Bagaimana dengan putik? Putik sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Nah, berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga disebut bunga lengkap jika memiliki perhiasan dan alat perkembangbiakan secara lengkap. Nah, tetapi jika bunga tidak lengkap, berarti jika suatu bunga tidak memiliki satu atau beberapa bagian bunga yang diminta. Berdasarkan keberadaan alat kelamin, bunga dapat dibedakan menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna artinya apa? Bunga yang memiliki alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina, atau memiliki kedua alat kelamin secara lengkap. Nah, bunga sempurna bisa dikatakan juga sebagai bunga kelamin ganda atau bunga banci. Ya. Nah, bagaimana dengan bunga tidak sempurna? Artinya apa? Bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja. Misalnya pada bunga tersebut hanya terdapat putik saja atau hanya terdapat benang sari saja. Nah, bisa juga dikatakan bunga jantan kalau bunga tersebut memiliki benang sari saja. Kalau pada bunga memiliki putik saja, kita katakan dengan atau kita namakan dengan bunga betina. Ada pula yang disebut dengan bunga mandul atau tidak berkelamin, adalah bunga yang benar-benar tidak memiliki benang sari maupun putik. Berdasarkan jenis bunganya, tumbuhan dibagi menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan berumah satu dan tumbuhan berumah dua. Artinya apa? Tumbuhan berumah satu jika dalam satu pohon terdapat bunga jantan dan bunga betina. Ya, contohnya adalah kembang sepatu dan jagung. Nah, berarti kalau tumbuhan berumah dua, jika satu pohon hanya terdapat bunga jantan saja atau bunga betina saja. Contohnya tanaman salak dan pakis haji. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya ya dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada penyerbukan sendiri atau autogami ya. Jadi penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga. Ya, bagaimana dengan penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu penyerbukan yang terjadi oleh serbuk sari yang berada dalam bunga lain tapi masih dalam satu pohon. Jadi satu pohon yang sama tetapi bunganya yang berbeda. Kalau tadi penyerbukan sendiri, dalam satu bunga terdapat putik dan serbuk sari. Ya.
kita lanjutkan. Penyerbukan silang atau alogami atau xenogami, yaitu penyerbukan terjadi apabila serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Contohnya misalnya dari tumbuhan yang berbeda tetapi masih dalam satu jenis. Ya, misalnya tanaman bunga A dengan bunga A lagi, tetapi pada tumbuhan yang berbeda. Ya, jadi tumbuhan A dengan tumbuhan A, ya terjadi penyerbukan silang. Bagaimana dengan penyerbukan bastar? Yaitu misalnya hibrid atau disebut juga hibridogami, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari berasal dari bunga lain yang tumbuhannya tidak sejenis. Ya, kalau yang ini tumbuhan A dengan tumbuhan B, jadi berbeda jenisnya. Nah, seperti ini gambarnya, ada gambar dari penyerbukan sendiri dari satu bunga, ada penyerbukan tetangga, satu pohon tetapi bunganya beda, lalu penyerbukan silang, satu jenis tanaman yang sama, gitu ya, tapi dengan dua tumbuhan. Nah, penyerbukan bastar atau ini tumbuhannya tidak sejenis. Ya, kita lanjutkan. Macam-macam penyerbukan berdasarkan vektor atau pengantarannya. Yaitu yang pertama, anemogami, perantaraan angin. Contohnya padi dan jagung. Hidrogami, jadi perantarannya melalui air. Ya, contohnya tumbuhan yang hidup di air. Ada pula antropogami, melalui perantaraan manusia. Biasanya tumbuhan yang sukar mengeluarkan serbuk sari. Yang keempat, zoidiogami, perantaraannya hewan. Di antaranya bisa melalui siput, serangga, kelelawar, dan burung. Macam-macam pembuahan yaitu ada angiospermae dan gymnospermae. Angiospermae terjadi pembuahan ganda, terbentuk biji tertutup dan buah. Contohnya pada bunga matahari, anggrek, mangga, jeruk keprok, tomat, pisang, apel, semangka, dan durian. Ya, berarti angiospermae bijinya itu tertutup. Kalau gymnospermae, dia bijinya terbuka dan terjadi pembuahan tunggal. Contohnya pada pinus, pakis haji, melinjo, ginkgo biloba, pohon cemara. Ya, demikian materi untuk sistem reproduksi secara generatif pada tumbuhan. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat. Jangan lupa untuk mengulang kembali dan terus belajar. Terima kasih, Tuhan berkati.